warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Farah Calida dengan NIM 24110160009 dari Prodi Kesehatan Masyarakat 2024A. Jadi di sini saya akan membahas hasil analisa terkait studi kasus tentang rumah sakit yang mengalami masalah dalam pengembangan organisasi menggunakan konsep fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersendiri itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Masalah yang dihadapi Rumah Sakit XYZ mengalami beberapa masalah dalam pengembangan organisasi, terutama dalam bidang pelayanan medis. Beberapa isu utama yang teridentifikasi dalam jurnal ini ialah pertama, proses pendaftaran pasien yang lama. Proses pendaftaran pasien memakan waktu yang lama menyebabkan antrian panjang dan ketidakpuasan pasien. Kedua, sistem rujukan yang tidak terintegrasi. Sistem rujukan yang belum terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit membuat pengelolaan data menjadi rumit dan tidak efisien. Yang ketiga, kesulitan dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Proses tanda tangan elektronik pada rekam medis masih sulit dilakukan yang memperlambat pengisian rekam medis pasien. Dari isu utama yang teridentifikasi tersebut, dianalisis menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Identifikasi masalah yang ada dan penetapan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Rencana harus mencakup pengembangan sistem yang lebih baik untuk pendaftaran dan rujukan pasien serta pelatihan untuk penggunaan tanda tangan elektronik. Yang kedua, pengorganisasian, menyusun struktur organisasi yang mendukung penerapan teknologi informasi. Ini termasuk pembentukan tim khusus untuk mengelola implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit dan pelatihan staf untuk memastikan semua karyawan memahami sistem baru yang diterapkan. Yang ketiga, pengarahan, memberikan arahan yang jelas kepada semua stakeholder termasuk dokter, perawat, dan staf administrasi tentang pentingnya perubahan yang akan dilakukan. Komunikasi yang efektif akan membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan kolaborasi. Dan yang terakhir, pengendalian, melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem baru. Ini termasuk pengukuran waktu pendaftaran pasien dan efektivitas sistem rujukan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan belum tercapai, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana yang ada. Rekomendasi solusi yang bisa dilakukan, yang pertama, implementasi sistem pendaftaran mandiri. Dengan ini bisa memperkenalkan mesin anjungan pendaftaran mandiri atau APM yang dapat membantu mengurangi antrian dan mempercepat proses pendaftaran pasien. Yang kedua, integrasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Solusi ini dapat mengembangkan dan mengintegrasikan sistem rujukan dengan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk memastikan data terpusat dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Solusi yang ketiga, pelatihan dan pengembangan staf. Dari solusi ini bisa mengadakan pelatihan rutin untuk staf mengenai penggunaan teknologi baru termasuk tanda tangan elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam pengisi rekam medis. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Solusi ini menerapkan sistem monitoring yang efektif untuk mengevaluasi kinerja pelayanan secara berkala sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi solusi tersebut, Rumah Sakit XYZ dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai tujuan strategisnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Oke guys, see you, bye!